Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini kita akan membahas sebuah kasus kriminal, kasus besar yang sempat baru-baru ini menggemparkan masyarakat dari Indramayu, yaitu kasus dari pembunuhan keluarga Haji Saroni. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 9 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Fauzan Aisy, dengan ditemani oleh teman saya yaitu Arif Rino Cahyadi, Aida Nurama, dan Yus Malina. Baik, kita langsung masuk ke deskripsi kasus. Dalam peristiwa ini, seluruh anggota keluarga jadi korban, yaitu sejumlah 5 orang. Polisi lalu berhasil mengungkap pelakunya, yaitu 2 orang tersangka yang berinisial R dan P. Hal yang membuat kasus ini tragis adalah motif pembunuhan yang sangatlah sepele, hanya karena sengketa sewa mobil sebesar Rp750.000. Dari konflik kecil, nyawa satu keluarga melayang. Kasus ini dapat menjadi contoh nyata bagaimana ilmu forensik memainkan peran krusial dan mengungkap kebenaran secara ilmiah dan memastikan keadilan selalu ditegakkan. Kita masuk ke peran ilmu forensik sebelum pembahasan. Sebelum masuk ke kronologi dan hasil pemeriksaan, mari kita pahami dulu peran forensik dalam dunia penyidikan. Ilmu forensik pada dasarnya adalah ilmu yang mengubah jejak kecil menjadi bukti yang kuat. Dalam kasus kriminal, seringkali pelaku tidak menyadari bahwa tindakan mereka meninggalkan jejak, entah itu sidik jari, DNA, darah, ataupun pola jejak waktu. Forensik dapat membantu penyidik untuk mengidentifikasi korban dan pelaku, menentukan penyebab kematian, membangun kembali kronologi kejadian, dan memberikan pembuktian ilmiah di pengadilan. Metode utama yang digunakan dalam penyelidikan kasus ini antara lain analisis DNA guna mencocokkan jejak biologis dengan pelaku, autopsi forensik guna mencari cara dan waktu kematian, analisis sidik jari dan jejak untuk memastikan kehadiran pelaku di TKP, dan estimasi waktu kematian yang bantu menyusun urutan peristiwa. Jadi, bukan sekedar dugaan, tetapi berdasarkan data ilmiah forensik yang Langkah awal penyidikan selalu dimulai dari TKP atau tempat kejadian perkara. Saat tim forensik melakukan olah TKP di rumah korban, mereka menemukan sejumlah barang bukti penting, di antaranya sebuah cangkul, ember, spray, dan terpal biru yang memiliki bercak noda darah, serta bekas darah di kamar serta kamar mandi. Setiap barang bukti kemudian dikumpulkan dan diamankan dengan metode forensik yang ketat. Di antaranya dilabeli, dimasukkan dalam kantong bukti steril, dan dijaga rantai pengawasannya atau chain of custody agar tidak tercemar. Barang-barang ini bukan sekadar benda biasa. Melalui pemeriksaan laboratorium, jejak biologis seperti DNA, sidik jari, dan jejak tanah bisa mengarahkan penyidik langsung ke pelaku. Setelah barang bukti dikumpulkan, tahap pemeriksaan DNA menjadi kunci utama. Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan uji luminol, di mana uji luminol adalah senyawa kimia yang bereaksi dengan hemoglobin dalam darah, sehingga darah yang sudah dicuci pun bisa bersinar biru kehijauan dalam ruangan gelap. Dengan metode ini, forensik berhasil menemukan jejak darah tersembunyi di spray, terpal, lantai kamar, dan gagang cangkul. Setelah itu, DNA diekstraksi dari sampel darah. Kemudian dilakukan pencocokan atau DNA profiling dengan DNA korban dan DNA tersangka yang berinisial R dan P. Hasilnya jelas, DNA yang ditemukan pada gagang cangkul cocok dengan DNA tersangka. DNA di bawah kuku korban juga cocok dengan DNA pelaku. Hal ini menunjukkan adanya perlawanan fisik saat kejadian perkara. Dengan bukti ini, hubungan langsung antara pelaku dan korban dapat dipastikan secara ilmiah dan hampir mustahil dibantah. Setelah olah TKP, proses autopsi dilakukan oleh tim dokter forensik. Autopsi ini sangat penting untuk menentukan penyebab kematian yang pasti. Hasilnya, yang pertama, korban dewasa mengalami trauma benda tumpul pada kepala. Ditemukan fraktur pada tulang tengkorak dan pendarahan internal. Ini konsisten dengan pukulan keras menggunakan benda berat yang cocok dengan barang bukti yaitu cangkul.
Yang kedua, korban bayi ditemukan dengan paru-paru berisi air dan keberadaan diatom, yaitu organisme air mikroskopik di jaringan paru-paru. Ini adalah indikasi kuat bahwa bayi tersebut tenggelam saat masih hidup. Yang ketiga, pemeriksaan toksikologi menunjukkan tidak ada racun atau zat kimia lain di tubuh korban. Dengan demikian, penyebab kematian dapat dipastikan secara medis. Yang pertama, kekerasan fisik pada korban dewasa, dan yang kedua, asfiksia karena tenggelam pada korban bayi. Selain DNA dan autopsi, jejak fisik dan waktu kematian juga menjadi bukti penting. Tim forensik melakukan pengungkapan sidik jari laten menggunakan teknik cyanokrilat foaming atau uap lem super. Nah, teknik ini menempel pada residu sidik jari dan membuatnya terlihat jelas di permukaan benda. Hasilnya, sidik jari tersangka ditemukan pada gagang cangkul dan ember. Yang kedua, analisis tanah yang menempel pada cangkul menunjukkan kecocokan dengan tanah di area kuburan korban, memperkuat bahwa cangkul tersebut digunakan dalam proses penguburan. Dan yang ketiga, estimasi waktu kematian dilakukan dengan mengamati tingkat pembusukan tubuh serta gas kimia seperti putrescent dan cadaverine. Dari hasil ini diperkirakan waktu kematian korban terjadi antara akhir Agustus hingga awal September, sesuai dengan hilangnya korban dan pengakuan pelaku. Informasi waktu ini penting untuk menyusun kronologi kejadian secara tepat. Semua hasil pemeriksaan forensik, mulai dari DNA, otopsi, jejak sidik jari, analisis tanah, dan estimasi waktu kematian, kemudian dikompilasi oleh penyidik. Bukti-bukti ini saling menguatkan dan konsisten satu sama lain. Selain itu, pengakuan tersangka pun cocok dengan hasil pemeriksaan forensik. Berdasarkan bukti kuat tersebut, kedua tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dalam hukum pidana modern, pengakuan pelaku saja tidak cukup, tapi bukti ilmiah forensik inilah yang menjadi dasar kuat penegakan hukum. Kasus ini memberikan kita banyak pelajaran penting. Pertama, konflik kecil hanya berupa uang Rp750.000 dapat berubah menjadi tragedi besar jika tidak diselesaikan dengan cara yang benar. Kedua, ilmu forensik terbukti sangat penting dalam mengungkapkan kebenaran, bahkan ketika pelaku berusaha menghilangkan jejak. Ilmu forensik memberi suara bagi mereka yang tidak bisa lagi bersuara. Setiap tetes darah, setiap sidik jari, setiap potongan bukti berbicara melalui sains. Seperti kutipan yang sering digunakan dalam dunia forensik, yaitu sains tidak berbohong, sains memberi suara bagi mereka yang tidak lagi bisa berbicara. Berkat kerja ilmiah dan penyelidikan profesional, keadilan bagi keluarga korban dapat ditegakkan.